Oke, good afternoon teman-teman. Kita lanjutkan penjelasan soal latihan exercise skills 30 until 32. Kita mulai dari soal pertama. I have gave you all the money that I have. Jadi kita walaupun di situ ada di skill 30, 32 itu untuk membantu saja teman-teman menemukan, mencocokkan penjelasan dalam video ini dengan di bukunya sebelah mana gitu ya. Tapi kita sebenarnya tidak perlu mengetahui skill tersebut membicarakan tentang apa gitu ya. Jadi kita harus meet the sentences with an open mind. Kesalahannya bisa dari sekitar 60 skills yang ada di dalam buku ini gitu yang ditanyakan, kemungkinan ditanyakan dalam TOEFL. Oke, nomor satu, I have gave you all the money that I have. Di sini kita melihat ada kata I sebagai subjek gitu ya, sudah ada. Kata kerjanya have, sudah cocok. Kemudian diikuti kata gave. Nah, kalau ada have, itu antara setelahnya itu to infinitif gitu ya, atau kalau dia kata kerja yang tanpa to, eh, berarti harus verb 3 gitu ya. Di sini gave adalah verb 2. Jadi harusnya di sini kita rubah kata gave menjadi given. G-I-V-E-N. Nomor 2, the article were put in the newspaper before he was able to stop production. Nah, di sini kata the articles merupakan subjek, kemudian kata kerjanya were put, sudah betul ya karena artikelnya plural, maka verbinya pakai were. Kemudian ada konektor before. Karena ini tidak ada koma, berarti di awal adalah induk kalimat, setelah konektor before adalah anak kalimat, dengan subjek he dan kata kerja was able to. Berarti ini adalah anak kalimat dan induk kalimatnya sudah betul, karena he kan orang ketiga tunggal, verbnya adalah was. Nomor 2 sudah oke. Sudah betul gitu ya. Nomor 3, all the tickets for the concert might already be sold. Nah, di sini kalimatnya ada all the tickets. Ini adalah subjeknya ya, karena setelahnya diikuti kata for the concert. Berarti the concert adalah objek dari preposition for. Dia tidak bisa jadi subjek. Maka kata might ini merupakan model yang mengikuti subjek all the tickets. Kemudian ada kata already, ini adverb ya, atau preposition mungkin, tapi dia bukan kata kerja yang jelas. Kata kerjanya di sini ada be sold. Nah, ini sudah betul ya ketika ada uh, uh, ketika ada models maka harus diikuti be. Kalau dianya verb be, kalau kata lain seperti have misalkan yang bisa menggantikan be itu harus kata dasar yaitu have. Jadi tidak ada models kemudian have, model kemudian has, model kemudian had, tidak ada. Kemudian setelah be bisa diikuti kata kerja ing yang berakhiran ing atau yang sudah dirubah menjadi verb 3. Nah, ini sold adalah verb 3. Jadi kalimat nomor 3 ini sudah betul ya. Might di sini models yang bisa jadi menunjukkan bahwa dia adalah past tense atau juga might untuk kesopanan gitu ya. Kemungkinan yang tipis. Jadi tidak begitu kemungkinannya itu rendah gitu presentasenya. Eh, tapi itu di luar tanggung jawab kita dalam menjawab soal ini ya. Kita cukup tahu bahwa ketika ada might diikuti be maka diikuti verb 3. Kemudian karena dia models ya might, kita nggak perlu repot menentukan apakah subjeknya plural atau singular karena kalau models itu bisa mengikuti keduanya. Nomor 4, he was so thirsty that he drank several large glasses of water. Nah, ini ada kata he sebagai subjek, kemudian ada kata kerja was, sudah oke, nggak ada masalah, kemudian ada konektor that, diikuti kata subjek he, kemudian ada kata drunk. Nah, drunk ini adalah verb 3. Verb 3 tidak bisa langsung mengikuti subjek seperti ini. Kecuali drunknya merupakan atau kata kerja dari anak kalimat atau subordinate clause yang sudah disederhanakan, di reduced. Itu pun perlu dilihat dulu gitu ya. Bisanya tuh seperti itu saja. Nah, di sini bukan gitu ya, ke belakangnya bukan ini drunk di sini bukan uh, reduced clause gitu. Berarti di sini harusnya sebelum
subjek he dengan kata kerja drunk itu harusnya ada have gitu. Baru drunk. Jadi ikuti verb 3 atau pakai had karena ini past tense. Tetapi kalau di sini saya rasa karena ininya simple past, maka ini pun harusnya simple past ya. Jadi he drank. Kan drink, drank, drunk. Di sini butuhnya verb 2, drank. Kalaupun mau drunk, maka harus butuh had. Tapi saya rasa lebih condong ke drank ya. Dan lagi-lagi ini kita tidak, jadi mengetahui membenarkannya gimana itu sebagai cara mengkonfirmasi saja, tapi bukan tugas utama kita ketika mengerjakan. So don't spend too much time on finding how to revise the sentences ya. Jangan menghabiskan waktu untuk mencoba merevisi kalimatnya seperti apa. Nomor 5, the deposit will have to be paid before the apartment can be rented. Nah, di sini kalimatnya diawali oleh subjek the deposit, kemudian ada modals will, diikuti kata kerja has. Nah, di sini has-nya salah. Semua kata kerja yang mengikuti modals itu harus dalam bentuk kata dasar. Maka the deposit di sini harusnya diikuti will have to be paid. Sama seperti kalau yang ini can be rented sama seperti yang soal nomor 3 ya. Jadi ada models kemudian diikuti be dan verb 3. Ini sudah oke. Jadi yang salah adalah will have, will has harusnya dirubah jadi will have. Nomor 6, he objects to being held without bail. Nomor 6 ini sudah betul ya. Jadi kata kerja objects ini mengikuti subjek he. Kemudian kata to di sini itu bukan untuk mengawali to infinitive, tetapi to di sini adalah preposition. Dia keberatannya apa sih? Being held, ditahan tanpa diperbolehkan bail itu membayar uang jaminan. Jadi ini sudah betul kalimatnya he objects karena ini present tense orang ketiga tunggal maka kata kerjanya ditambahkan s kemudian to sebagai preposisi ya bukan to infinitive kemudian diikuti verb ing dari kata be menjadi being. Nomor 7, having completed the first chapter of the manuscript, she decided to take a break. Ini seperti biasa kalau ada koma seperti ini, apalagi awalnya ada having completed begini, bukan tidak ada the dan er, jadi chapter di sini bukan chap, kemudian jadi komparatif ya, bukan. Tapi ini adalah berarti gitu ya ketika kalimat seperti ini, seperti biasa ada koma di tengah, di depan sebelum koma adalah anak kalimat, setelah koma adalah induk kalimat. Di induk kalimatnya di sini ada kata she decided. Sudah oke, nggak ada masalah ya. Tinggal kita lihat yang di depan. Having completed. Ini tidak ada subjek, tidak ada konektor. Tidak ada verb be juga gitu. Adanya udah jadi verb ing dan verb 3. Nah ini tandanya kalimat ini sudah disederhanakan. Jadi reduce adverb clause. Ini adalah adverb clause yang sudah disederhanakan dengan menghilangkan konektor, subjek, dan juga verb be. Sehingga tinggal tersisa having completed. Nah ini kalau kalimat aslinya, kalimat complete formnya itu bunyinya after she had completed. After she had. Jadi havingnya itu kalau dia complete form maka harus had. After she had completed the first chapter of the manuscript, kenapa bisa disederhanakan? Karena subjek antara anak dengan induk kalimatnya sama-sama she, gitu ya. Maka bisa disederhanakan. Dan ketika sudah disederhanakan, dia bisa loncat ke depan, gitu. Kalau belum disederhanakan, ini masih bisa sih, kalau yang ini. Tapi beberapa nanti tidak bisa. Artinya konektor subjek yang sudah dihilangkan, yaitu misalkan contohnya kata after dengan she. After she have completed, karena ininya past tense ya. After she had completed, ketika disederhanakan, had-nya itu karena dianya aktif ya, klausanya pekerjaannya aktif, maka kata had dirubah dulu jadi kata dasar, yaitu have, kemudian baru ditambahkan ing, menjadi having. Kita lanjut nomor 8. If Stitch had really wanted to pass his exam, he would have studied much more. Ini nomor 8. Kalimatnya masih salah ya. Kita lihat di sini ada would has studied. Apapun kata kerjanya ketika dia berada setelah
apa ini? Setelah models, maka harus dalam bentuk kata dasar. Yaitu harusnya have di sini. He would have studied. Setelah have-nya baru verb 3. Atau been, kemudian baru verb ing. Bisa seperti itu. Tapi setelah models, itu harus selalu verb 1. Mau modelsnya verb present tense, past tense, itu harus verb 1. Jadi mau will, would, should, can, could, semua yang mengikutinya harus verb 1. Nomor 9, he thought that he should have be invited to attend the conference. Ini kalimatnya masih salah. Kita lihat di sini ada subjek he, kata kerja thought. Oke. Konektor that. Kemudian ada subjek he, kata kerja should have. Oke. Tapi yang di sini salah adalah setelah should, kan models ya, diikuti kata dasar. Have, betul. Tapi setelah have, itu harus verb 3. Harusnya di sini been. He should have been invited. Kalau enggak ada have, baru he should be invited. Tapi jadinya verb 2. Kalau mau jadi verb 3 atau present perfect di sini, maka harusnya he should have been. Dia seharusnya diundang. Ini berarti tidak diundang. Karena sudah past tense gitu. Kalau ini if conditional bentuk ketiga. Jadi cara membenarkan kalimat ini yang salah ada di kata be, harusnya dirubah bin. B-I-I-N. E-nya ada 2. Kemudian baru huruf N. Nomor 10. Before the speaker finished, many guests had rose from their seats and started for the door. Di sini ada konektor before. Ada subject the speaker. Finished. Oke, nggak ada masalah. Ada koma, berarti yang sebelumnya tadi adalah anak kalimat. Setelah koma ada kata many guests. Subjek, oke, nggak ada masalah. Many kan menunjukkan plural, guess-nya pakai S. Kemudian ada kata had rose. Nah, head-nya adalah verb 3 untuk head ya, tapi untuk past tense gitu. Kalau di sini harusnya past perfect gitu ya. Nah, past perfect itu setelah had, kalau perfect mau have, mau had, mau has, harus diikuti verb 3. Ini ada had, maka harusnya diikuti verb 3. Rose adalah verb 2 dari rise. Rise, rose, risen harusnya. R-I-S-E-N. From their seats. Jadi harusnya ini masih salah kalimatnya. Cara membenarkannya adalah merubah kata rose menjadi risen. Oke, kita lanjut ke uh, exercise 30 to 32. Ya, ini ada 10 soal. Kita lihat nomor 1, Alice in Wonderland first published in. Saya suka lupa terus. Kalau tadi kan nggak ada underline-nya ya, jadi kita harus baca semua. Nah, kalau ada underline seperti ini, kita bisa langsung baca bagian yang hilang. Coba kita terapkan itu ya. Publish. Ini awalnya ada first, ada koma, kemudian diikuti in 1865 ada koma. Berarti ini adalah anak kalimat. Nggak ada subjek, nggak ada konektor, nggak ada verb be, berarti dia sudah disederhanakan. Nggak ada masalah. Karena menyederhanakannya pun betul, nggak nanggung ya. Maksudnya masih tersisa konektor, masih tersisa subjek atau tersisa verb be, itu berarti menyederhanakannya masih salah. Tapi ini sudah bersih gitu, sudah total. Kemudian yang B, has. Alice in Wonderland itu judul, maka dia dihitungnya singular. Maka sudah betul kata kerjanya pakai has. Kemudian ada kata since-nya nggak masalah. Kemudian ada kata being. Nah, kalau ada kata has, maka harus diikutinya oleh verb 3. Sedangkan being di sini adalah verb be. Kata be diberi imbuhan akhir ing. Maka ini yang salah. Harusnya been. B-E-E-N. Translated-nya ini sudah betul. Maka untuk nomor 1 kita pilih opsi C karena harusnya setelah kata since diikuti verb 3 yaitu been, bukan being. Kita lanjut ke nomor 2. The Peace Corps was established on March 1961 by then President. Saya suka kelepasan. Kita perhatikan saja bagian yang digaris bawahi. The Peace Corps. Nah, ini The Peace Corps merupakan nama organisasi. Walaupun dia ada S-nya, tapi dihitungnya sebagai singular gitu ya. Makanya kata kerja yang mengikutinya yaitu was itu sudah betul.
Karena corps-nya adalah nama perusahaan seperti Transcorp atau biasanya kan singkatan ya, Trans Corporation. Misalnya kalau di sini mungkin The Peace Corporation. Diikuti verb was itu sudah betul. Kemudian diikuti verb 3 establish. Nah, ini yang kurang tepat karena harusnya diikuti ed. Maka the Peace Corps was established. Ada ed-nya di sini. Karena harusnya setelah verb be itu diikutinya verb ing untuk jadi continuous atau ditambahkan verb 3 agar jadi pasif gitu. Kalau then di opsi D ini sudah oke karena by then artinya presiden di zaman ini tahun ini adalah ini gitu. Presiden pada saat itu gitu. Jadi nomor 2 kita pilih opsi C. Nomor 3 the advisor suka baca terus. Yang kedua told himself. Ini nggak ada masalah ya. The advisor itu subjeknya, kata kerjanya told. Kemudian while listening ini juga sudah oke, berarti ada penyederhanaan di sini. Yang disederhanakan adalah subjek dengan verb be-nya, konektornya masih ada karena ini adalah adverb clause, maka konektornya bisa tetap ada. Kemudian opsi C, would has. Nah, ini salah ya tanpa kita baca kalimatnya pun ketika kita menemukan seperti ini berarti salah. Kenapa? Karena setelah modals would harusnya kata kerjanya adalah have, bentuk dasar ya. Harusnya di sini would have. Ini yang salah. Jadi untuk nomor 3 kita pilih opsi C. Kalau yang opsi D-nya sudah betul asked, berarti dia verb 3 gitu karena harusnya mengikuti kata have di sini. Nomor 4, at the start of the American Revolution. Itu kan saya suka kelepasan terus. Kalau opsi nomor 4, ini opsi A, start, at the start. Berarti ini startnya adalah kata benda karena diawali artikel the. Artikel the selalu mengawali kata benda. Gak ada masalah. Kemudian opsi B, were. Ini mengikuti lanterns, plural ada S-nya, berarti betul. Kemudian kata hang, ini juga sudah betul, dia verb 3, kan ini verb be, bisa diikuti verb ing atau verb 3, verb 3-nya hang. Kemudian ada the British were came, nah ini yang masih salah. Were itu verb be sama seperti opsi B, dan kemudian harusnya opsi D-nya antara diikuti verb 3 atau came. Nah, came adalah verb 2, maka dia masih salah. Di sini karena British-nya adalah bisa melakukan pekerjaan aktif, maka harusnya the British ini tentara gitu ya, karena ini ngomongin perang gitu. Jadi untuk opsi D cara membenarkannya kita bisa merubah kata came menjadi coming. That the British were coming. Jadi nomor 4 kita pilih opsi D. Nomor 5, Linus Pauling has wins. Has-nya sudah betul karena Linus Pauling adalah subjek tunggal. Nah, yang salah adalah wins-nya. Wins di sini merupakan kata kerja gitu ya, sudah memenangkan. Maka harusnya wins-nya dirubah jadi kata dasar, kemudian dirubah jadi verb 3 yaitu won, has won. Karena has ini kan juga bisa has, have, had itu juga bisa memiliki ya. Jadi bisa diikuti kata benda setelahnya. Kata benda bisa berakhiran s. Jadi ini mengecoh gitu ya. Memiliki kemenangan-kemenangan itu juga bisa. Tetapi kita lihat has wins, kemudian di situ diikuti objeknya two Nobel Prizes. Nah, ini yang dimenangkan gitu ya. Ini Linus sudah memenangkan. Nah, yang dimenangkan adalah two Nobel Prizes. Jadi wins di situ bukan objek. Objeknya adalah two Nobel Prizes. Sehingga wins di sini harus jadi kata kerja. Karena dia diawali has, maka harusnya won. Has won. Kalau yang opsi D, kalau yang opsi C, prizes karena dia ada dua ya, two, maka kata bendanya pakai S. Kemudian yang chemistry, ini artinya bidang karena diawali preposition in dan juga chemistry-nya ditulis menggunakan C in uppercase, huruf kapital. Berarti ini adalah cabang ilmu. Ya, ini uh, nomor 5 kita pilih opsi B. Nomor 6, on the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago. Saya suka kelepasan terus baca. Kita lihat on the huge Ferris wheel. Nah, huge di sini merupakan kata sifat yang menerangkan kata Ferris wheel. Kincir angin. Apa sih biang lala yang besar ya?
Kemudian ada kata constructed. Ini bisa verb 2, bisa verb 3. Kita lihat berikutnya. Kemudian yang opsi C, each of the 36 caps. Nah, berarti each of masing-masing dari. Nah, ini antara each dengan the 36 caps-nya ini sudah betul. Masing-masing dari 36 apa caps itu masing-masing gondolanya itu. Apa sih namanya? Bukan gondola ya, gondola apa perahu? Ya masing-masing kincir kita kan menyebutnya kincir ya kalau mau naik masing-masing kereta biang lalanya ya karena disebutnya cabs. Kalau kereta disebutnya cars, si gerbongnya disebutnya cars. Kemudian could help 60 people. Nah, di sini ada kata could eh, models gitu ya, harusnya diikuti verb satu. Verb satu dari help adalah hold. Kalaupun mau help, bisa dia verb 2 dan verb 3-nya kan sama help. Tapi harus ada have-nya dulu. Could have help misalkan. Tapi kan di sini tidak ada have. Maka help-nya harus dirubah jadi hold. Nah, berarti constructed yang opsi B adalah bagian dari reduced clause. Dan ini sudah bersih gitu ya. Tidak ada konektor, subjek, ataupun verb be, maka dia sudah betul. Nah, di nomor 6 kita pilih opsi D sebagai jawaban yang benar atau bagian yang salah dalam kalimat ini. Nomor 7, to overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has developed. Tuh kan saya suka lupa terus kelepasan baca. To overcome rejection, ini to infinitive ya, to overcome-nya. Dia to infinitive itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek, sama seperti gerund gitu. Ini sudah betul. Kemudian ada a system. Sebenarnya karena dia dipisahkan koma, jadi ini adalah eh, seperti frase saja gitu ya. Jadi to overcome rejection bisa jadi subjek, tetapi di sini uh, ada of a skin graft, berarti ini adalah of a skin graft adalah object of preposition dari of. Kemudian ada koma, berarti ini sudah bagian terpisah. Komanya kan hanya satu. Kalau komanya ada dua, bisa jadi dia memisahkan antara subjek dengan verbnya gitu. Tapi ini kan hanya ada satu. Berarti setelah koma adalah induk kalimatnya. Induk kalimatnya di sini memiliki subjek a system karena matching donors merupakan object of preposition for dan recipient tissue itu merupakan sama. Jadi for matching donor and recipient tissue itu adalah object of preposition ya sampai sini berarti a system itu subjek yang diikuti kata kerja has. Di sini sudah betul ya sistemnya satu maka pakainya have kata kerjanya tapi yang salah adalah setelah has itu di sini pakai be. Harusnya adalah been. Kalau matching di sini verb ing menjadi present participle jadi kata sifat untuk menjelaskan donor. Recipient di sini sebenarnya subjek kata benda sorry yang belakangnya ent seperti ini adalah kata benda tetapi dia menjadi adjektif untuk kata tissue ya jadi tidak ada masalah. Yang salah adalah ketika kata has diikuti be kan harusnya verb 3 ya verb 3-nya be adalah been maka harusnya has been developed. Jadi nomor 7 kita pilih opsi D. Nomor 8. Nails are commonly made of steel. Nah, di sini nails are sudah betul karena nails-nya plural diikuti kata kerja verb be are. Kemudian ada di are verb be diikuti harusnya kan antara verb, kalau commonly adalah adverb of frequency ya, biasa gitu. Biasanya gitu artinya. Kemudian ada kata make, berarti make ini mengikuti verb be. Nah, ketika kata kerja mengikuti verb be, dia harus antara verb ing atau verb 3. Tidak bisa kata dasar seperti ini. Karena nails adalah kata benda yang tidak bisa melakukan pekerjaan, berarti harusnya ini jadi kalimat pasif, maka ini verb 3 harusnya. Jadi nails are commonly made. Kalau opsi C can tidak ada masalah ya si models
dia bisa ikut, dia sebenarnya subjeknya juga ke nails. Kalau models kan nggak ada masalah mau subjeknya plural atau singular. Kemudian ada kata kerja contain. Contain di sini mengikuti models maka harus kata dasar. Ini sudah oke. Ya, betul. Tidak ada masalah nomor 8. Kemudian nomor 9, a patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Nomor 9, di sini ada kata suffering. A patient suffering from. Nah, ini eh, ada verb ing gitu ya tanpa ada verb be di depannya, berarti ini adalah bagian dari anak kalimat yang sudah disederhanakan. Karena ketika disederhanakan, konektor, subjek, dan verb be-nya hilang, eh, atau kalaupun asalnya dia adalah kata dasar misalkan a patient who suffers. Karena di sini ada models may berarti ini adalah present tense ya, a patient who suffers. Nah, ketika disederhanakan, who yang merupakan konektor dan subjek jadi hilang, suffers-nya yang tadinya kata kerja berakhiran s, imbuhannya dirubah menjadi kata dasar dulu kemudian ditambahkan ing. Jadi suffers, s-nya hilang jadi suffer ditambahkan ing jadi suffering. Jadi ini sudah betul menandakan ini adalah bagian dari anak kalimat yang sudah disederhanakan ya sampai sini. Nah, kata kerja dari subject a patient sebenarnya adalah kata may, models gitu ya. Kemudian modelsnya itu harus diikuti verb satu. Jadi tidak bisa di sini modelsnya pakai had. Harusnya di sini may have partial or total loss of memory. Kalau loss ini sudah betul ya dari kata kerja lose jadi kata benda loss sudah oke nggak ada masalah. Jadi untuk nomor 10 kita pilih opsi C karena harusnya dia have. Nomor 10, the idea of pursuing pure nicotine to help oh, tuh kan saya suka kelepasan terus. Opsi A using ini berarti dia itu gerund gitu ya, tetapi tidak bisa jadi subjek karena dia berada di belakang preposisi of. To help-nya adalah uh, to infinitive gitu ya. Jadi the idea adalah subjek. Kemudian smokers adalah objek dari kata kerja to help. Stop-nya adalah dari sini juga ya, smokers stop. Jadi ini kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya adalah kata was di sini. Jadi untuk mengikuti the idea was first. Kalau ada kata verb be, kemudian verb-nya harusnya adalah antara verb ing atau verb tiga. Nah, di sini di idea, ide itu kan bukan benda hidup ya, bukan makhluk hidup, berarti tries-nya harus diganti menjadi tried. Dirubah jadi kata dasar dulu, try, kemudian ditambahkan ed jadi tried. Yang salah adalah opsi D. Jadi nomor 10 kita pilih opsi D. Sampai situ teman-teman skill 1 sampai 32 kita sudah bahas di kelas ya. Jadi kita bisa cukupkan pemaparan cara mengerjakan latihan gitu nanti kita lanjut di materi berikutnya di link Zoom yang berbeda. Good luck.